yang kedua yaitu adalah disusun ketika pada kasusnya kita lanjut. Iya nih. Oke, kita lanjut kasusnya pada Hai guys, bertemu lagi bersama Miss Minglen. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya part kedua tentang bagian listrik searah. Oke, check it out. Mari kita bahas soal berikutnya. Oke, mari kita bahas dari soal yang pertama. Pertanyaannya di sini adalah kasusnya, berapa besar beda potensial pada ujung-ujung kawat di mana terdapat besar hambatan sebesar 130 ohm dengan muatannya sebesar 300 milikulum dalam waktu 1 menit. Oke, di sini kita harus lihat apakah semua besaran sudah memiliki satuan yang sesuai? Belum. Iya, betul sekali ya, yaitu muatan dan waktu. Ingat, waktu itu satuannya adalah 1 menit, itu harus kita ubah ke dalam sekon. Ya, jadi 1 menit itu adalah 60 detik atau 60 sekon. Kemudian ingat, kasusnya pada suatu muatan ya, itu satuannya adalah kolom, sehingga kita harus merubahnya. Dan perlu kalian ketahui, milikolom ke kolom itu kita ubah menjadi kolom dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Satu ya, ini dikali 10 pangkat min 3. 300 itu artinya apa, Dek? 3 kali 10 pangkat 2. Jadi dikali 10 pangkat min 3 kolom menjadi 2 plus min 3 adalah min 1. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1 kolom. Itu besar muatan yang harus kita pakai. Ya. Sehingga pertanyaannya ini adalah berapa besar beda potensial. Di sini berlaku yang namanya hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Bunyinya hukum Ohm, besar tegangan itu sama dengan arus terhadap hambatan atau V. V sama dengan I kali R. Nah, untuk mencari besar beda potensial ini, ya, kita telah memiliki yang namanya besar suatu hambatan. Tetapi apakah kita sudah menemukan berapa besar kuat arusnya? Belum. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa besar kuat arus. Nah, sebelum kita mencari beda potensial, maka kita lihat berapa besar kuat arus listrik. Nah, ingat kemarin ya, untuk arus itu IQ, I sama dengan Q bagi T. Nah, udah deh, tinggal kita masukkan untuk mencari arus. Berapa muatan kita? Ya, muatan kita itu adalah 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 3 dikali 10 pangkat min 1 dibagi berapa? 60 sekon atau 60 detik. 6 itu artinya apa? 6 kali 10 pangkat 1. Maka ingat, ini positif pindah jadi negatif. Jadi dikali min 1. 3/6 itu bisa sama-sama bagi 3, jadi 1/2 ya. Maka besar arus listriknya I sama dengan setengah ya, setengah itu sama aja dengan nilainya 0,5. jadi setengah, boleh Kak bikin setengah, 10 kali min 1 dikali 10 pangkat min 1. Min 1 min 2, maka I sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 ampere. Nah, ini ya. Atau bisa juga kita jadiin nilainya 5, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Maka didapatkan beda potensial I sama dengan ya 0,5 dikali 10 pangkat min 2 ya. Kita hitung terhadap hambatannya sebesar 130. Nah, ini ya.
Maka 0,5 kali 130. Ini kita bisa menewaskan desimal dengan mengalihkannya terhadap nilai kelipatan. Maka tinggal kali nih. 5 kali 13, 5, 1, 6. Ya, jadi 65 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan apa? 0,65 volt. Nah, ini dia besar suatu beda potensial pada kasus yang pertama. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang nomor kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor kedua. Nah, pada kasus yang nomor kedua, ya, ada sebuah kawat yang panjangnya adalah 200 meter, di mana dia memiliki suatu luas penampang sebesar 0,5 mm kuadrat. Dengan hambatan kawatnya sebesar 56 ohm. Pertanyaannya adalah tentukan berapa besar hambatan jenis pada suatu kawat. Nah, kasus di sini ini materinya pada suatu hambatan atau konduktor, ya. Hambatan atau disebut dengan konduktor. Nah, untuk hambatan di sini ya, rumusnya adalah Rho lah. R sama dengan Rho kali L per A. Nah, atau suatu hambatan itu dipengaruhi oleh hambatan jenis dikali dengan panjang kawat per luas penampang. Nah, tetapi apakah yang dicarinya adalah hambatan? Tidak. Kita mencari Rho ya, atau suatu hambatan jenis kawat. Maka kita mencari Rho, sehingga tinggal pindah luas A pindah jadi kali dan L pindah jadi bagi. Maka kita dapatkan rumusnya menjadi Rho sama dengan hambatan jenis sama dengan R dikali A per L. Nah, itu ya. Hambatan 56 dikali terhadap luas penampang 0,5 mm kuadrat per panjang 200 meter. Oke, jadi kita akan menggunakan perumusan berikut ini. Oke, mari kita masukkan tiap-tiap nilainya. Oke, maka kita dapatkan perumusan yang kita gunakan adalah hambatan jenis sama dengan R dikali A per L. Nah, ini ya yang akan kita gunakan. Oke, apakah semua satuan sudah sesuai? Panjang sudah sesuai, hambatan sudah sesuai. Tapi perhatikan luas penampang di sini dalam milimeter. Perlu kalian ketahui kita harus mengubah meter pada suatu luas penampang, yaitu meter kuadrat. Nah, perhatikan kalau cm ke meter kan dibagi 100 ya. Berarti milimeter ke meter itu dibagi 1000. Artinya kalau misalnya dia milimeter kuadrat ke meter kuadrat ya. Milimeter ke meter itu dia dibagi 1000 per 1000. Tapi ini belum dalam kuadrat, masih milimeter ke meternya, sehingga si 1000 tadi ya itu 10 pangkat min 3 dikuadratkan menjadi apa? 10 pangkat min 6 dalam meter kuadrat. Jadi kita akan menggunakan perumusan dari konversi satuan ya, maka A nya jadi 0,5 dikali 10 pangkat min 6 itu ya. Oke, itu untuk nilai dari hambatan pada nomor 2 dalam pengkonversian luas penampang ya. Oke, maka R-nya berapa? Tinggal dimasukin. Besar hambatannya 56 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 6 per L-nya berapa? 200. Ingat, nilai dengan nilai ya.
Jadi 56 dikali 0,5. 56 kali 0,5 itu sama dengan 28 ya. Nah ini ingat kita tadi bahwa si 200 artinya kan 220 ini artinya kali 10 pangkat 2 gitu ya. Naik ke atas jadi negatif. Maka kalau letakkan di sini dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 2. Maka 28 bagi 2 sama dengan 14. Min 6 plus min 2 jadi min 8. Jadi hasilnya 14 kali 10 pangkat min 8. Satuannya apa untuk hambatan jenis ohm meter. Nah ini ya untuk nilai si rho. Maka didapatkan hasilnya berapa? 14 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Oke. Next kita lanjut ke soal berikutnya yaitu yang nomor ketiga. Check it out. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu yang nomor ketiga. Nah, pada kasus yang nomor 3 ini terdapat suatu resistor ya, di mana suatu resistor itu memiliki besar hambatannya adalah 3 ohm. Nah, pada kasus di sini dia terdapat 3 buah resistor yang memiliki nilai identik yaitu sebesar hambatannya 3 ohm. Berapa jumlah hambatannya tadi kata kakak? Ada 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berapa besar rangkaian pengganti atau rangkaian total pada suatu kawat jika disusun dengan hambatan seri ya, dan kedua adalah disusun dengan rangkaian hambatan paralel. Oke, yang pertama kita akan mencari berapa besar suatu rangkaian seri ya. Jika identik, ingat ya, ini kasusnya berlaku jika dia identik ya. Jadi kalau misalnya untuk rangkaian seri itu rumusnya adalah besar hambatan R dikali dengan jumlahnya yaitu N. Maka tinggal kita masukin R-nya berapa? 3 ohm dikali jumlahnya ada 3. Jadi berapa besarnya? 9 ohm. Nah, maka besar hambatan pengganti pada suatu kawat ya ketika disusun dalam rangkaian seri itu sebesar 9 ohm. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu adalah disusun ketika pada kasusnya kita lanjut Oke, kita lanjut kasusnya pada kedua kita lanjut pada hambatan yang disusun terhadap rangkaian paralel. Oke, sekarang kita lanjutkan pada rangkaian paralel. Nah, ketika disusun secara rangkaian paralel, ya, ini sama nih, jadinya RP rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel itu sama dengan R bagi N. Nah, ini rumusnya. Ingat ini berlaku jika dia identik, ya, artinya besar hambatannya itu sama. Ya, jadi jika kasusnya di sini identik. Oke. Nah, oke, di sini R-nya ada berapa? Besarnya 3. Jadi 3 dibagi banyaknya 3 sama dengan 1 ohm. Oke, maka didapatkan hasilnya tadi ya, bahwa besarnya suatu hambatan pengganti pada rangkaian seri sebesar 9 ohm, tapi kasusnya pada rangkaian paralel sebesar 1 ohm. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu yang ke nomor 4. Nah, pada kasus di sini perhatikan rangkaian berikut ini. Jika ada arus yang masuk sebesar 200 mA, maka tentukan berapa besar arus I1, besar arus I3, dan besar arus I5. Jika
diketahui bahwa arus I kedua itu 80 mA dan arus I keempat sama dengan 40 mA. Nah, ingat di sini berlaku yang namanya hukum Kirchhoff yang pertama ya. Hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, untuk hukum Kirchhoff yang pertama itu bunyinya apa? Bunyinya adalah jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi sigma I yang masuk itu akan sama besar jumlah arus yang keluar. Nah, ini ya. Oke, perhatikan untuk yang kasus pertama. Ingat di sini dia pasti memiliki yang namanya titik cabang ya. Kalian harus ketahui siapa itu arus yang masuk dan siapa itu arus yang keluar. Ingatnya kakak kasih bahwa arus yang menuju titik cabang itu adalah arus yang masuk. Tetapi jika arus yang menjauhi titik cabang artinya dia arus yang keluar ya. Jadi jika kita lihat yang pertama nih masuk ya sebesar 200 mA. Lihat di sini dia menemukan suatu titik cabang. Kalau kalian perhatikan si I yang 200 mA itu menuju titik cabang sehingga I adalah arus yang masuk. Ya, jadi kalau Kak tulis di sini I-nya itu 200 mA, itu dia arus yang masuk. Nah, ketika sampai titik cabang, perhatikan, dia akan mengalir ke atas, itu adalah I2 sebesar 80 mA ya. Jadi I2-nya 80 mA, kemudian dari titik cabang ada lagi nih arus yang keluar siapa? I1. Nah, I1 ini yang kita cari ya. Maka yang keluar ada dua, I2 dan I1. I1 ditambah 80. Ingat positif pindah jadi negatif. Jadi 200 dikurang 80. I1-nya didapatkan 200 kurang 80 120 mA. Itu ya. Itu baru untuk I1-nya. Maka di sini kakak letakkan besar I1-nya adalah I1 di sini adalah 120 mA. Oke? Yuk kita lanjut ke I3 ya. Nah, sekarang perhatikan waktu I1 masuk nih ada lagi titik cabang. Artinya yang masuk siapa? I1 sebesar 102 mA. Kemudian dari I1 dia keluar nih ke I3, kemudian ke bawah itu I4. Pertanyaan kakak, I3 I4 itu adalah arus yang masuk atau keluar? Ya, arus yang keluar. Kenapa? Karena dia menjauhi suatu titik cabang. Ingat konsepnya adalah hukum Kirchhoff pertama, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya yang masuk kan 120 nih. Kemudian keluarnya baru 40. Berarti sisanya kemana? Ya, pasti dia keluar ke I3 gitu ya. Maka tinggal 120 dikurang 40. Berapa tuh? Tuh. Maka I3-nya adalah 80 mA. Oke, jadi 120 kurang 40 dapat 80 mA. Nah, untuk I5 sebenarnya konsepnya ini so easy peasy ya. Kalau untuk yang masuk, coba lihat deh. Yang paling pertama kali masuk itu siapa? 200. Otomatis ya yang paling di ujung keluarnya pasti sama, yaitu sebesar yang masuk. Berapa besarnya? 200 mA. Pasti hasil I5 itu 200 mA. Tapi kita buktikan nih. Di sini ada titik cabang ya. Di mana? Di sini nih. Ini ada I2 menuju titik cabang, berarti dia yang masuk. Kemudian ada I3 menuju titik cabang, maka dia juga adalah arus yang masuk. Terakhir ada siapa lagi? I4. Artinya I2, I3 dan I4 itu akan sama jumlahnya dengan I5. Tinggal kalian tambahin nih. 80 tambah 80 160. 160 tambah 40 hasilnya berapa? Betul, 200 mA. Nah, sama kan dengan jumlah arus yang masuk di pertama. Oke, maka didapatkan besar I1 adalah 120 mA. Besar I3 itu 80 mA dan besar I5 adalah 200 mA. Oke. Semangat belajarnya. Next kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 5. Oke, kita lanjut
untuk pembahasan soal yang kelima. Nah, pada kasus kali ini di sini ada suatu rangkaian listrik ya, di mana dia memiliki 3 sumber tegangan dan ada 2 hambatan. Pada kasus ini dia terdapat yang namanya 2 rangkaian tertutup ya, sehingga kita menggunakan 2 loop. Jika kasusnya seperti ini, maka kita menggunakan yang namanya hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ingat kalau terjadi kasus seperti ini, buat arah loopnya itu saling bertabrakan. Jadi kalau yang loop pertama itu searah dengan jarum jam ke kanan tuh. Tapi kalau untuk yang loop kedua itu berlawanan arah jarum jam. Jadi dia ke kiri. Nah, ketika diikuti arah loop, maka dia akan menabrak pertama kali kutubnya itu apa? Kalau dia menabrak garis yang pendek berarti itu kutub negatif, tapi kalau garis yang panjang itu artinya kutub positif. Oke, mari kita lihat, kita bahas dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, kita bahas dari loop yang pertama itu searah dengan jarum jam, sehingga kita ikuti arah loopnya ke kiri terus naik ke atas. Nah, kutub apa yang pertama kali ditabrak? Itu kutub negatif ya. Ingat garis yang pendek itu adalah kutub negatif, makanya E1-nya adalah -8. Dari perumusan hukum Kirchhoff itu adalah sigma epsilon plus minus sigma I kali R sama dengan 0. Jadi langsung kakak masukin ya. Kalian cek dulu kutub-kutub positif atau negatif pada suatu nilai beda potensial atau tegangannya. Nah, karena yang pertama kali ditabrak adalah kutub negatif pada E1, maka dia -8. Terus kita naik lagi ke atas, belok ke kanan. Terus ada titik cabang, kita langsung ke bawah ya. Itu kalau kalian lihat, dia menabrak kutub apa lagi tuh? Ya, dia menabrak kutub negatif ya, negatif 2. Oke. Nah, sehingga yang dia lalui di sini karena dia loop pertama, maka dia adalah I1. Hambatannya hambatan apa yang dilalui oleh loop pertama? 4 ohm. Makanya didapatkan jadinya -8 -2 plus 4I1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bahas untuk yang loop kedua. Sama halnya seperti loop pertama, di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, namun arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti dia beloknya ke kanan ya. Jadi ke kanan terus naik ke atas, itu menabrak kutub apa tuh? Kutub negatif ya, karena garisnya pendek. Makanya dapatlah nilainya -10. Terus naik lagi ke atas, belok ke kiri, maka dia menabraknya lagi siapa langsung ke bawah? Kutub negatif, makanya didapatkan -2. Sekarang ketika kalian lihat di loop kedua itu ada hambatan R2 dengan besarnya berapa ohm? 6 ohm. Karena ini loop kedua, maka yang mengalir adalah arus I2 ya. Sehingga didapatkan untuk persamaan loop kedua itu -10 -2 plus 6I2 sama dengan 0. Oke? Ini tinggal kita operasionalkan saja dari persamaan loop 1 dan loop kedua. Oke, maka kita langsung cari I1 dan I2, di mana persamaan loop 1 -8 -2 adalah -10 plus 4I1 sama dengan 0. Negatif 10 pindah ruas menjadi positif. Makanya 4I1 sama dengan 10, sehingga 10/4 itu disederhanakan menjadi 5/2 ampere. Maka nilai I1-nya adalah 5/2. Untuk yang loop kedua sudah didapatkan juga persamaannya. Tinggal kita selesaikan. -10 -2 nilainya -12. Plus 6I2 sama dengan 0. Nah, negatif 12 pindah menjadi positif. Makanya didapatkan 6I2 sama dengan 12. Ya, sehingga I2-nya 12 dibagi 6, dapatlah sebesar 2 ampere. Maka didapatkan I1 sama dengan 5/2 ampere dan I2-nya adalah 2 ampere. Maka untuk mencari nilai beda potensial kita lihat arah loopnya tadi, yaitu merupakan arah arus yang mengalir. Ingat loop pertama tadi searah dengan jarum jam, berarti dia ke kanan ya kan. Nah, kalau yang I2 dia berlawanan arus dengan arah jarum jam, makanya dia I2-nya ke kiri, sehingga dapat kalian lihat pada gambar R1 sama dengan 4 ohm itu merupakan I1 dia mengarah ke kanan dan I2 itu adalah ke kiri.
Makanya I2 ke kiri dan I1 ke kanan. Tapi ingat, tadi kan pertanyaannya berapa beda potensial dari titik A ke D. Sehingga jalur A ke D itu ke kiri. Maka dapat kalian perhatikan, tuh udah kakak tulis note-nya ya. I2 searah dengan jalur AD, maka dia bernilai positif. Tapi kalau I1 kan ke kanan nih, sehingga dia berlawanan arah dengan jalur A ke D, maka dia bernilai negatif. Ingat ya, kalau I1 kan ke kanan nih, jalur A ke D-nya ke kiri. Karena berlawanan, jadi I1-nya negatif. Tapi kalau I2 kan ke kiri, dia searah sama jalur A ke D, sehingga I2-nya bernilai positif. Oke? Nah, untuk mencari suatu beda potensial atau tegangan, kita bisa menggunakan hukum Ohm. Masih ingat kemarin ya, VIR. V sama dengan I kali R. Dikarenakan dia hanya menanyakan berapa besar beda potensial di titik A terhadap titik D, kita menggunakan I1 dan I2. Ingat VIR, V sama dengan I kali R. Untuk arus pertama itu berlawanan arah dengan jalur AD, makanya dia negatif I1, sedangkan I2 searah, maka dia positif I2. Udah deh, tinggal kita masukin. I1 tadi adalah 5/2 karena negatif, jadinya min 5/2 dikali 4 karena R1 4 ohm dan R2 6 ohm. Begitu juga untuk I2, nilainya tadi udah didapetin ya, 2 ampere dikali 6 ohm. Sehingga didapatkan min 5 kali 2 karena 4 bagi 2, 2. Oke? Jadi min 5 kali 2 plus 2 kali 6. Min 5 kali 2 hasilnya min 10, 2 kali 6 12. Sehingga min 10 plus 12 sama dengan 2 volt. Oke, maka didapatkan besar beda potensial antara titik A dan titik D sebesar 2 volt. Oke, semangat belajarnya. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. See you next time.